bernama Lorenzen ini mulai curiga. Maka mereka pun mencoba untuk membuat rencana, membuat kegaduhan dengan tujuan Jack dapat kembali ke laci itu lagi. Sorenya, terdapat pertemuan antar dokter dan pasien. Jake dan James Bond pun mulai melancarkan aksinya dengan membuat kegaduhan. Rencana mereka pun berhasil, dan malamnya Jack langsung dimasukkan ke dalam laci mayat tersebut. Di dalam, Jack mencoba untuk tenang. Dia malah teringat kembali peristiwa yang terjadi saat dia menumpang mobil yang dihentikan oleh si polisi. Ternyata saat itu yang menembak polisi adalah si pria pemberi tumpangan. Saat tertembak, polisi itu juga menembak dan tak sengaja mengenai Jack. Buset, apes bener dah si Jack ini. Lanjut. Kemudian si pria segera membersihkan sidik jari dari pistol tersebut dan dilemparkan dekat dengan Jack yang sedang pingsan. Kembali ke laci mayat, Jack mencoba untuk bernyanyi agar tenang dan dapat menuju masa depan tahun 2007, dan Jack pun berhasil. Jack tiba-tiba sudah berada di dalam kantin tempat Jackie bekerja. Jackie kali ini sepertinya sudah mulai sedikit percaya kepada Jack. Jackie menceritakan tentang apa yang telah dia selidiki atas kasus Jack tahun 1992 sampai 1993. Hal yang ia temukan adalah Dr. Thomas saat itu tahun 1992 sedang melakukan percobaan yang bertujuan menyembuhkan pasien dengan membuat lingkungan seperti rahim ibu. Anjing, rahim coy, pakai jaket terus dimasukin ke laci mayat. Lanjut. Jackie juga menemukan informasi tentang kasus yang ditangani oleh Dr. Lorenzen, yaitu skandal perawatan tanpa izin yang dilakukan oleh Dr. Lorenzen kepada seorang anak yang bernama Babek. Jackie mengajak Jack untuk pergi menuju Alpine Grove, karena rumah sakit itu masih beroperasi sampai saat ini. Sesampainya di Alpine Grove, mereka bertemu dengan Dr. Lorenzen di masa depan. Dr. Lorenzen tampak tidak percaya dengan kemirikan wajah Jack yang dia ingat dengan pria yang berada di depannya saat ini. Jack pun mengaku bahwa ia adalah keponakan dari Jack yang dikenal oleh Dr. Lorenzen. Itulah sebabnya wajahnya mirip. Jack dan Jackie segera menanyakan tentang Babek dan bagaimana Jack yang dulu bisa meninggal. Dr. Lorenzen pun sepertinya enggan untuk menjawab dan menyuruh mereka pergi bertemu dengan Dr. Thomas saja yang saat itu juga masih hidup. Setelah dari kantor Dr. Lorenzen, Jack mengajak Jackie untuk ke basement, tempat di mana ia sekarang berada, terikat dan terkunci di dalam laci yang gelap dan sesak tanpa bisa bergerak, seolah di peti mati dasar neraka. Maaf lebay, soalnya ngeri banget, kalau dibayangin kita ada di sana. Lanjut. Saat Jack dan Jackie berada di ruangan basement, datanglah seorang yang ternyata adalah salah satu perawat yang pernah bertugas mengikat dan memasukkan Jack ke dalam laci mayat. Dia sekarang sudah menjadi pasien di sana. Mam siah, karma karma. Lanjut. Jack segera mengkonfrontasinya dengan menyebut namanya, Damon. Damon pun bingung karena, pertama, Jack mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Jack yang ia tahu sudah meninggal. Kedua, Jack tahu namanya Damon, padahal dia tidak memperkenalkan diri selama pembicaraan. Jack terus mendesak Damon untuk mengatakan bagaimana dia meninggal, bahkan menuduh Damon yang membunuhnya. Damon yang depresi dan hampir menangis, untungnya dilerai oleh seorang perawat di sana. Jack dan Jackie pun segera meninggalkan rumah sakit itu. Kemudian Jackie meminta Jack untuk kembali padanya besok sama seperti hari ini. Jack pun berjanji akan berusaha sekuatnya agar bisa kembali. Esok paginya, Dr. Lorenzen menjenguk Jack di kamar. Dr. Lorenzen curiga terhadap Dr. Thomas melakukan suatu praktek ilegal yang dilakukan terhadap Jack. Jack menceritakan semuanya kepada Dr. Lorenzen dan juga kemampuannya melompat ke masa depan. Dr. Lorenzen tidak serta-merta percaya begitu saja kepada Jack, karena Jack masih berstatus sebagai pasien yang masih dianggap GILA, gila. Lalu, untuk meyakinkan Dr. Lorenzen, Jack pun mengatakan tentang Babek, pasien yang sedang ditangani oleh Dr. Lorenzen secara diam-diam. Ini mah ilegal juga, jeruk mau makan jeruk. Aduh. Lanjut. Dr. Lorenzen sangat terkejut.
dan mengatakan kalau Jack hanya sedang halu saja dan segera meninggalkannya. Malamnya, seperti biasa, Jack kembali ke laci meja belajar Nobita. Laci mayat maksudnya. Karena sudah pro, Jack berhasil tenang dan langsung melesat ke masa depan dan bertemu dengan Jackie. Hari ini jadwal kunjungan mereka adalah ke rumah Dr. Thomas. Di tengah perjalanan, Jackie menginformasikan kepada Jack tentang apa yang sudah dia Google. 2007 emang udah ada Google ya? Awal gelap, bukan urusan gue ini. Lanjut. Dr. Lorenzen ternyata berhasil menyembuhkan Bebek, anak dengan kelumpuhan otak, dengan menggunakan alat electroshock therapy atau terapi listrik ke otak. Prosedur itu tahun 1992 masih dilarang dikarenakan belum ada penelitian yang mendalam tentang itu. Sampailah mereka di rumah Dr. Thomas, tapi ternyata rumah itu kosong. Lalu ada tetangga Dr. Thomas yang mengatakan kalau dokter sedang ke gereja. Ngaku gosot tuh kayaknya tuh orang. Lanjut. Jack dan Jackie pun bertemu dengan Dr. Thomas di gereja. Dr. Thomas, sama seperti yang lainnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu Dr. Thomas bertanya, "Apakah kau anaknya?" Jack menjawab, "Bukan," sambil tersenyum dan bertanya kembali, "Kenapa, Dok? Kau seperti melihat hantu saja." Dr. Thomas sangat kebingungan dan mengatakan hal itu tidak mungkin. Bagaimana Jack bisa hidup lagi? Jack segera bertanya, "Kau yang membunuhku?" Lalu Dr. Thomas berkata, "Tidak, prosedur itu yang membuatmu bunuh diri." Jack berkata, "Tidak mungkin. Aku meninggal dikarenakan benturan keras di kepala dan aku tidak mungkin melakukan itu pada diriku sendiri." Dr. Thomas hanya berkata hal terakhir yang ia ingat adalah malam terakhir Jack dikeluarkan dari laci mayat itu. Jack segera menyebutkan nama-nama pasien yang pernah ia ingin coba tolong dengan cara itu dan meninggal. Jackie bertanya, "Siapa saja mereka?" Dr. Thomas pun saat itu menyebutkan satu persatu nama pasiennya kepada Jack. Lalu Jack tersadar sesuatu dan bertanya kepada Dr. Thomas, "Menurutmu, siapa yang memberitahuku tentang pasien-pasien itu, Doc?" Dr. Thomas terdiam dan Jack berkata, "Jelas engkau. Engkau yang tadi baru saja mengatakannya semua padaku. Aku yang masih detik ini berada di laci itu, nanti akan mengatakannya kembali kepadamu." Dr. Thomas tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlihat sangat menyesal dan segera pergi dari situ. Tiba-tiba Jack mengalami sensasi di kepalanya dan dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Jack segera menanyakan kepada Jackie alamat rumahnya saat masih kecil dan masih bersama ibunya. Tak lama setelah itu, Jack pun menghilang. Adegan kembali ke laci mayat tersebut. Dan saat Jack dikeluarkan, benar saja yang menunggunya adalah Dr. Thomas. Jack segera menyebutkan nama-nama pasien yang tadi saja diberitahukan oleh Dr. Thomas sendiri. Jack mengancam Dr. Thomas bahwa mereka semua akan selalu menghantuinya selamanya. Selamanya menghantuinya. Jack pun tertawa sekaligus menangis. Udah fix lah dia sekarang mendapat gelar orang gila. Lanjut. Siangnya, Jack terbangun dengan Dr. Lorenzen yang sudah ada di sana. Jack meminta kertas dan pena pada dokter. Dan Dr. Lawrence pun masih penasaran bagaimana Jack bisa mengetahui tentang Bebek. Jack mengatakan kepada Dr. Lawrence untuk menyembuhkan Bebek dibutuhkan terapi listrik otak. Dr. Lawrence seperti tersadar sesuatu, tapi segera mengurungkan niatnya karena terlalu beresiko. Namun Jack tetap mengatakan bahwa pada akhirnya dia akan melakukannya kepada Bebek. Pasti. Malamnya, Dr. Lorenzen membawa alat terapi dan dengan ragu ingin mencoba kepada Bebek. Dengan settingan terendah, dia pun menekan tombol. Ternyata Bebek segera bereaksi dan sembuh saat itu juga. Dr. Lorenzen segera kembali kepada Jack. Saat itu Jack sedang tertidur dan terdapat secari kertas. Dr. Lorenzen mencoba membacanya, namun Jack terbangun dan melarangnya untuk membaca. Dr. Lorenzen pun kini percaya dan menanyakan apa yang ia bisa lakukan untuk Jack. Jack hanya meminta beberapa jam keluar dari rumah sakit dan diantarkan ke sebuah alamat, yaitu alamat rumah Jackie dan Jean. Sesampainya di rumah Jackie, Jack mengetuk pintu dan terlihat Jackie kecil.
Jack sangat senang melihatnya dan menanyakan di mana ibunya, Jean. Jean datang dengan sangat cuek. Dia bahkan tidak mengenali Jack, orang yang telah menolongnya memperbaiki mobil saat mogok waktu itu. Lalu Jack tidak terlalu berbicara banyak dan mencoba memperkenalkan diri seadanya. Jean bertanya, "Sebenarnya kau mau apa?" Jack hanya memberikan sepucuk surat itu kepada Jean dan memohon dengan sangat agar Jean membaca surat itu. Lalu dengan sedikit bingung melihat tingkah Jack, Jean pun menerimanya dan bertanya, "Ini saja?" Jack pun menjawab, "Ya, hanya ini saja." Sesaat sebelum Jack pergi meninggalkan Jean, Jack menyarankan untuk memanggil Jackie dengan sebutan Paddle. Jack dan Jackie pun bertemu untuk berpisah. Jack hanya menitipkan pesan pada Jackie untuk menjaga dirinya dan ibunya baik-baik. Terlihat ekspresi Jack yang sangat sangat sedih. Sampai Jean pun melihatnya dengan peduli. Di tengah perjalanan kembali ke rumah sakit, Jack merasakan keletihan yang luar biasa. Dan pada saat Dr. Lawrence membantunya untuk turun dari mobil, tiba-tiba Jack merasakan kilat di dalam kepalanya dan tergelincir membentur lantai es yang keras. Dr. Lawrence pun panik dan meminta bantuan kepada asisten Dr. Thomas. Jack meminta pada asisten Dr. Thomas untuk membawanya kembali dimasukkan ke laci mayat lengkap dengan jaket yang diikatkan kepada dirinya. Selagi Jack dimasukkan ke laci, terlihat Jean membaca dengan serius surat dari Jack. Di surat tersebut, Jack mengatakan bahwa jika Jean tidak merubah kebiasaan buruknya, merokok dan minum alkohol, maka ia akan meninggal dengan cara terbakar saat tertidur mabuk. Dan lebih parahnya, Jackie akan mengikuti kebiasaan tersebut hingga dewasa dan kehidupan Jackie akan sangat hancur dan berantakan. Jean sepertinya mulai sadar dan segera mematikan rokok yang masih berada di tangannya. Jack sudah dalam keadaan yang sangat parah dengan darah bersimbah dari kepalanya. Jean pun mengikuti saran Jack dan mencium kening Jackie, tanda ia sangat menyayangi Jackie. Jack pun sudah berada di dalam dan dia berusaha untuk fokus kepada Jackie. Jack pun berhasil terbang ke masa depan dan adegan pun diperlihatkan mirip dengan yang ada di awal film saat pertama kali Jack datang ke masa depan. Jack melihat seorang wanita keluar dari kantin dan dari seragamnya terlihat wanita itu berprofesi sebagai perawat. Yep, dia adalah Jackie versi yang baru dan berprofesi sebagai perawat sekarang. Dengan adegan yang hampir mirip dengan yang di awal film, Jackie menawarkan tumpangan kepada Jack dan saat itu Jack menerima dengan senyuman. Di sini kita juga bisa melihat kepala Jack yang masih ada noda darah, namun anehnya Jack tidak merasa sakit. Malah sebaliknya terlihat sangat bahagia. Di mobil, Jackie menerima telepon dari ibunya, Jean, dan terdengar bahwa hubungan mereka sepertinya sangat akrab dan bahagia. Jack pun tersenyum, disertai Jackie yang bingung. Film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya, film ini sangat amat layak ditonton. Rangkuman film seperti ini tidak bisa menangkap seluruh esensi dan emosi. Jadi saya sarankan, please nonton film utuhnya. Ini sangat keren. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Thank you very much and peace out.